Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, seperti biasa, detail spoiler udah rilis nih di Reddit. Thanks to Reddit pokoknya. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy spoiler time detail kali ini. Let's go! Judul chapter 1028 Brachiosaurus atau yang artinya Snack. Di full spoilernya sekarang jadi jelas kalau judul dari chapter 1028 ini adalah salah satu jurus baru dari Queen yang nantinya dipakai waktu ngelawan Sanji. Lanjut chapter ini nantinya bakal diisi sama color spread yang didedikasikan untuk sebuah video games dengan tulisan This is your story. Nah, di color spread tersebut kita diperlihatkan Nami dan Usopp yang sedang bermain layaknya seorang streamer. Sementara di belakang keduanya, kita diperlihatkan sebuah layar yang memperlihatkan game yang sedang mereka mainkan. Dan game itu katanya mirip sama game Super Smash Bros. Makanya kru SHP lainnya diperlihatkan seperti layaknya sebuah karakter dari game itu. Next, kita masuk ke menu utamanya, di mana chapter ini dimulai di ruangan tamu dari Kastil Onigashima yang memperlihatkan beberapa member CP0 yang sedang mendapatkan telepon melalui Denden Mushi. Di momen itu, bos dari CP0 langsung melaporkan kehadiran seekor naga lainnya, yang mana mereka berasumsi kalau naga tersebut berhubungan sama buah iblis ciptaan Dr. Vegapunk. Bos dari CP0 bilang kalau dia melihat Mugiwara no Luffy sedang bersama dengan seekor naga dan bisa dipastikan kalau naga tersebut adalah musuh dari Kaido. Sementara itu, orang yang menelpon bos dari CP0 masih belum diketahui siapanya karena cuma tertulis orang misterius. Dan orang tersebut bilang kalau kita gak perlu khawatir karena meski muncul naga baru, keduanya tetaplah bajak laut. Bos CP0 yang mendengar hal itu sebenarnya sedikit agak kesal, tapi dia memutuskan bertanya ada urusan apa sampai orang itu harus menelpon dirinya. Di sana orang misterius bilang kalau mereka dikasih perintah baru dari pemerintahan dunia, di mana jika Kaido kalah dalam perang ini, maka pihak pemerintahan dunia akan bergerak dan akan mencoba mengambil alih negeri Wano Kuni agar menjadi sebuah negara yang berada di bawah kontrol langsung dari pemerintahan dunia. Orang misterius itu juga menambahkan kalau beberapa kapal sudah menuju ke Wano Kuni dan dia pun bertanya tentang berapa besar persentase kekalahan dari Kaido. Lalu di momen selanjutnya pun kita diperlihatkan dulu beberapa kapal yang memang ternyata sedang berada di laut dekat dengan Wano Kuni. Sayangnya kita gak bisa melihat bagian depan dari kapal-kapal tersebut guys. Namun katanya kapal-kapal itu bukan dari pihak angkatan laut sehingga masih belum bisa dikonfirmasi siapa sebenarnya mereka. Tapi dari Redditnya sendiri ya bilang kalau kemungkinan besar kapal-kapal itu berada di bawah pihak pemerintahan dunia. Well, yang jadi menarik adalah momen selanjutnya memperlihatkan papan dari CP0 yang bisa mengukur jumlah kekuatan dari kedua belah pihak. Dan sekarang situasinya sudah berubah sangat jauh, di mana awalnya di pihak Kaido kan ada sekitar 30.000 orang ya, sedangkan di pihak pembebasan Wano Kuni hanya ada 5.400 orang. Tapi sekarang tinggal tersisa sekitar 12.000 orang saja dari pihak Kaido, sementara dari pihak aliansi pembebasan Wano Kuni bertambah ke angka 8.000. Lanjut, momen pun kembali memperlihatkan bos dari CP0 yang bilang kalau perang di sini telah berubah menjadi sangat menarik karena hal yang terjadi jauh di luar ekspektasinya. Tapi di sini bos dari CP0 bilang kalau dirinya masih gak bisa ngebayangin kalau Kaido akan kalah. Mendengar jawaban dari bosnya, orang misterius itu bilang kalau dia bakal nunggu laporan selanjutnya mengenai perang di Onigashima. Soalnya dia juga diberi perintah lainnya oleh pemerintahan dunia. Guys, di sini akhirnya diungkapkan kalau orang misterius itu adalah Rob Lucy yang sedang berada di sebuah ruangan bersama dengan Kaku dan Stacy. Rob Lucy akhirnya bilang ke bos dari CP0 kalau dia dikasih perintah buat menangkap Nico Robin. Gak peduli siapapun yang menang dalam perang Onigashima. Di sana dijelasin kalau keberadaan Nico Robin menjadi kunci bagi para bajak laut, makanya kehadirannya harus dihilangkan. Sementara itu di momen yang sama, kita juga melihat Robin yang sudah tersadar dan sedang bertarung bersama Brook di sekitaran Kastil Onigashima guys. Selanjutnya momen pun pindah memperlihatkan Momo yang sekarang sudah sendirian dan sedang mencoba membuat awan api. Sayangnya Momo cuma bisa bikin awan api dalam ukuran yang kecil saja. Hal itu pun ngebuat Momo sangat nervous dan frustasi. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan juga Yamato yang sedang dalam mode hibridnya. Di sini ya Yamato terlihat sedang memanjat menuju kembali ke pulau. Di situ juga diperlihatkan sedikit flashback ke momen sebelumnya, di mana Yamato bilang ke Momo kalau dia yang bakal ngurusin masalah bom yang ada di Onigashima. Jadi kalau aja Momo gagal untuk membuat awan api yang besar, seenggaknya gak bakal terjadi ledakan yang disebabkan oleh bom yang ada di Onigashima, sehingga benturan ke ibu kota bunga bisa sedikit dikurangi. Terus flashback pun berakhir dan kita dikasih lihat Yamato yang sudah sampai di Pulau Onigashima dan langsung berubah ke mode Zuan-nya biar bisa berlari lebih cepat ke arah kastil. Di sana para kru dari Heart Pirates yang melihat sosok Zuan Yamato terlihat sangat terkejut dengan perubahan Yamato. Sementara itu di lantai pertunjukan kita diperlihatkan Queen yang sedang berada dalam wujud hibridnya dan masih bertarung dengan Sanji. Queen mencoba menyerang Sanji dengan serangan baru yang bernama Bripan, di mana cakar dan pedang dari Queen menyerang Sanji secara bersamaan, namun Sanji masih bisa menahan dan menghindari serangan itu.
Sayangnya, Sanji yang mencoba menghindar harus menabrak bebatuan sehingga Queen pun di sana bisa memukul Sanji. Di momen itu kita bisa melihat kalau Queen kayaknya cukup marah dan dia minta Sanji buat ngeluarin Red Sweat Gearmanya. Di momen itu pun kita diperlihatkan Chopper yang meneriaki nama Sanji saat dia melihat Sanji diajar oleh Queen. Sedangkan Queen sendiri masih manas-manasin Sanji dengan bilang kalau Sanji menggunakan Red Suit miliknya saat bertarung dengan King, dan Queen bilang kalau dia melihat hal itu dan dia pun tahu kalau Red Suit milik Sanji bisa membuat Sanji menghilang. Queen bertanya apakah itu adalah kekuatan ilmiah buatan dari Judge atau bukan. Sanji yang baru aja dipukul oleh Queen terlihat sedang mencoba berdiri. Sanji sendiri terlihat sedang fokus kepada dirinya karena dia masih ngerasa kalau ada yang aneh sama tubuhnya. Sanji pun akhirnya ngejab Queen dan bilang kalau sebaiknya Queen berhenti bicara tentang keluarga orang lain karena dia gak tahu situasinya. Sanji bahkan bilang dia gak menganggap Germa sebagai keluarganya, makanya dia gak mau pakai Red Sweat milik mereka, apalagi cuma buat muasin permintaan dari Queen. Queen yang lelah mendengar perkataan dari Sanji akhirnya menembakkan serangan bernama Black Coffee. Namun Sanji masih bisa lompat untuk menghindari serangan itu, dan Sanji pun akhirnya membalas dengan Double Jambe Bin Quit Girl Shot. Tendangan Sanji itu sukses membakar perut dari Queen dan membuat Queen terlempar. Tapi Queen sendiri masih bisa langsung berdiri dan malah berubah ke bentuk dinosaurusnya. Sanji yang melihat hal itu pun cukup kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan agar bisa melukai Queen karena Sanji tahu dinosaurus sangatlah kuat. Di sisi lain, Queen yang baru aja berubah ke wujud Juannya bilang kalau tendangan Sanji cukup bagus, tapi sekarang giliranku buat nunjukin kekuatan sejati dari dinosaurus tanpa bantuan modifikasi. Queen menambahkan kalau kekuatan ini adalah kekuatan dari makhluk yang dulu menguasai dunia 100 juta tahun yang lalu. Lihatlah, ini adalah kekuatan raja. Sementara Queen berbicara, tubuhnya mulai meregangkan badan, ekor, dan lehernya. Sampai-sampai ekor dari Queen menabrak dinding. Queen pun berteriak Brachiosaurus. Dan seketika leher dan ekor dari Queen langsung memanjang meninggalkan kaki dan tubuhnya di belakang. Sehingga semua yang berada di lantai pertunjukan, mau itu Izo, Marco, Kawamatsu, Chopper, hingga Kakeyu, semuanya terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Queen. Sanji sendiri sebenarnya terkejut karena serangan dari Queen itu berhasil menangkap dan mencekik dirinya bagaikan lilitan ular raksasa. Queen yang melihat hal itu cuma tertawa dan berkata kalau inilah yang dilakukan oleh Brachiosaurus dan gak ada yang bisa melarikan diri dari Brachiosaurusku. Well, Sanji yang menerima serangan tersebut pun hanya bisa berteriak kesakitan. Sementara para samurai yang melihat momen itu juga kebingungan. Entah apa yang mereka harus lakukan untuk membantu Sanji. Queen bahkan menjelaskan kalau serangannya itu bahkan bisa menghancurkan tulang dan organ dari seseorang, meski orang tersebut adalah pengguna haki Busosoku. Di momen itu juga, Queen berteriak dan meminta sekali lagi kepada Sanji untuk menunjukkan kekuatan Girma miliknya. Tapi sayang, Sanji teriak menolak. Sementara itu kita melihat dari punggung Queen terlihat beberapa roket keluar dan Queen pun bilang, lihatlah itu, biasanya tubuh dari Brachiosaurus tidak berguna karena pada dasarnya mereka adalah ular berkaki. Cuma aku adalah seorang ilmuwan, makanya aku melengkapi bagian tubuhku dengan Brachio Launcher. Dan jika aku mengatakan nama itu, launchernya akan aktif. Dan tiba-tiba aja Brachio Launcher milik Queen menembak. Tapi itu mengenai Queen sendiri. Soalnya saat Queen menjelaskan tentang Brachio Launcher, Queen secara gak sengaja mengatakan kata kunci untuk peluncuran misilnya. Sehingga Brachio Launchernya mengira itu adalah perintah. Bodohnya lagi, Queen mengatakan Brachio Launcher kembali sehingga Queen kembali diserang oleh misilnya sendiri. Sehingga akhirnya Queen melepaskan Sanji. Sambil dia berkata kalau semua tulang Sanji harusnya udah patah dan dia gak bakal bisa bangun. Cuma anehnya Sanji tetap bisa bangkit meski kaki kirinya dan beberapa tulang punggungnya juga patah sehingga Sanji sekarang berjalan layaknya zombie. Hingga Chopper yang berada di sekitar situ bertanya apa yang terjadi kepada Sanji, apakah kau baik-baik saja atau tidak? Sanji bilang kalau itu menyakitkan, tapi entah bagaimana aku masih bisa bergerak dengan normal. Chopper pun teriak, Sanji, apa kau sudah berubah menjadi zombie? Sementara para samurai berteriak kalau seluruh tubuh Sanji sudah hancur. Namun guys, tiba-tiba gak lama dari situ, seluruh tulang Sanji seketika kembali ke tempatnya, layaknya gak pernah patah sebelumnya. Sanji sendiri saja terkejut dan bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Apakah mungkin kekuatannya bangkit dan sekarang dia punya kekuatan yang sama dengan para saudaranya? Sanji pun langsung teringat dengan masa lalunya di mana dia pernah meninju wajah Ichiji. Sementara Sanji sedang gak fokus ya, Queen kembali ke bentuk hibridnya dan menyerang Sanji dari belakang. Queen menyerang bagian leher dan wajah Sanji dengan pedang miliknya, cuma pedang tersebut seketika langsung patah. Menariknya lagi, Sanji cuma bilang kalau itu menyakitkan dan Sanji marah karena apa yang terjadi pada dirinya dan dia bilang kalau dia gak mau berubah menjadi monster. Sementara Queen sendiri terlihat sangat terkejut dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Wah. Dan momen tersebut pun jadi akhir buat spoiler kali ini. So, see you again next time. BTW, minggu depan libur ya. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.